Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang pada hari ini melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan di hari yang ke-12. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan mampu menjadikan kita orang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan bersama kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua. Baik anak-anak sekalian, di kesempatan kali ini Ustadz akan memaparkan sedikit tentang hikmah atau keteladanan yang bisa kita ambil dari pelajaran ke-10 tentang Luqman yang Allah abadikan dalam surah Al-Quran, yang kemudian Allah jadikan nama surat, yaitu surat ke-31 di Al-Quran ya. Nah, anak sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya Luqman ini berasal dari Sudan. Beliau adalah bangsa Habsyi yang kita tahu beliau memiliki keimanan ketakwaan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita berlanjut kepada pelajaran kita kali ini, mari kita buka bersama-sama untuk kemudian menyimak bersama-sama, kemudian mengambil hikmah pelajaran dari kisah yang ada pada Luqman Al-Hakim, atau yang biasa kita pahami Luqman itu Al-Hakim itu artinya bijaksana, Luqman yang bijaksana. Nah, beliau Luqman Al-Hakim ini adalah seorang pengembala, seorang penjahit, dan seorang yang pengembala kambing. Sama seperti Rasulullah kisahnya kurang lebih. Kalau Rasulullah pada masa mudanya adalah pengembala kambing, nah beliau ini juga dikenal oleh seseorang yang beriman dan memiliki ketakwaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dia adalah seorang pengembala kambing, seorang penjahit, dan tukang kain. Jadi Luqman Al-Hakim ini banyak pekerjaannya. Nah, Luqman Al-Hakim ini menjadi kisah yang viral di langit dan kemudian diabadikan dalam Al-Quran karena hikmah-hikmahnya. Luqman itu bukan seorang nabi atau rasul, tetapi beliau adalah manusia biasa yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau pernah menjadi seorang qadhi atau hakim di masa Nabi Daud alaihissalam. Nah, selain keimanan dan ketakwaan beliau ini, Luqman dikenal juga dengan hikmah-hikmahnya atau nasihat-nasihatnya yang luar biasa, yang banyak oleh manusia atau orang, yang banyak oleh orang dijadikan sebagai keteladanan dalam kehidupan ya. Nah, pada suatu ketika Luqman bersama anaknya ini menuju ke pasar. Beliau ini membawa seekor keledai ya. Luqman menaiki kisah unik yang menjadi pelajaran penting. Salah satunya adalah ketika beliau ini pergi menuju ke pasar mengendarai keledai ya, yang anaknya berjalan di belakangnya. Nah, singkat cerita, Luqman yang menaiki keledai, kemudian anaknya berjalan kaki di belakangnya ini, di perjalanan bertemulah dengan sekelompok orang. Nah, sekelompok orang ini kemudian bercerita atau menggunjing atau berkomen kepada Luqman yang menaiki kendaraannya berupa keledai dan anaknya berada di belakangnya. Lihatlah, kata orang itu menggunjing, lihatlah orang tua itu. Dia dengan enaknya menaiki keledai, tapi anaknya dibiarkan berjalan di belakangnya. Nah,
Melewati sekerombolan orang tersebut, kemudian Luqman turun. Anaknya lah yang kemudian dinaikkan ke keledai tersebut. Jadilah kemudian mereka berjalan, melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Kemudian Luqman ini menuntun seekor kuda itu yang dinaiki oleh anaknya. Ternyata di tengah perjalanan pun bertemu dengan orang-orang yang juga berkomentar atau menggunjing beliau ini. Apa yang mereka katakan kepada Luqman dan anaknya? Lihatlah anak itu, orang tuanya dibiarkan berjalan kaki menuntun keledai, tapi dia enak-enak duduk di atas keledai. Mendengar gunjingan tersebut, setelah melewati gerombolan orang-orang tadi, kemudian Luqman juga menaiki keledai. Nah, jadi keledai ditumpangi dua orang, yaitu Luqman bersama anaknya. Di pertengah perjalanan beliau bertemu lagi dengan orang yang usik menggunjing beliau atau memberikan komentar. Apa komentar orang-orang tersebut melihat Luqman yang menaiki keledai bersama anaknya? Lihatlah kedua orang itu, orang tua dan anaknya, menaiki keledai yang kecil. Kasihan keledainya. Jadi Luqman yang awalnya tadi 2 kali dikomen, ketiga kalinya pun komen. Tidak habis-habisnya Luqman digunjing oleh orang-orang yang melihatnya. Kemudian mendengar gunjingan tersebut, Luqman dan anaknya pun turun, melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Nah, Luqman beserta anaknya ini membawa keledai itu, menuntun keledai itu tanpa menaikinya. Tapi siapa sangka di pertengahan perjalanan pun ada sekelompok orang yang kemudian menggunjingnya kembali. Lihatlah, kata orang tersebut mengomentari Luqman beserta anaknya, sungguh aneh membawa keledai tapi tidak ditumpangi. Nah, jadi Luqman beserta anaknya ini seakan-akan tidak ada benarnya. Pertama, digunjing karena Luqman menaiki anaknya berjalan kaki. Kedua, digunjing anaknya karena membiarkan orang tuanya berjalan kaki. Kemudian yang ketiga, menggunjing karena Luqman dan anaknya menumpangi keledai yang kecil. Pun yang terakhir, yang keempat, dianggap aneh oleh orang karena membawa keledai tanpa ditunggangi, hanya dituntun. Nah, jadi Luqman ini pada kesempatan tersebut, Luqman ini seakan-akan tidak ada habisnya untuk digunjing atau dikomentari oleh orang-orang yang melihat beliau bersama anaknya. Nah, setelah sampai ke pasar kemudian kembali ke rumahnya, Luqman ini bercerita kepada anaknya atau menasihati anaknya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Luqman? Wahai anakku, kata Luqman, begitulah sifat manusia. Apapun yang engkau lakukan, engkau tak akan terlepas dari perhatian dan pandangan orang lain. Apakah sikap mereka benar atau salah, mereka tetap akan mengatakannya. Jadi apapun yang pelajaran yang bisa kita ambil dari yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya ini apa? Jadi apapun yang kita lakukan, meskipun benar, kadang ada saja yang kemudian orang mengomentari. Apalagi yang salah. Benar pun kadang kita dianggap aneh dipandang orang. Jadi pelajaran yang pertama adalah kita akan selalu mendapat cibiran atau omongan orang lain meskipun kita sudah melakukan hal yang baik atau benar.
Kemudian apa yang dilanjutkan oleh Luqman kepada anaknya, perkataannya, ingatlah jika engkau telah bertemu kebenaran, janganlah berubah hanya karena mendengar omongan orang lain. Yakinlah pada diri sendiri dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Ustaz lanjutkan pelajaran penting yang nasihat-nasihat penting yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya yang barangkali bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nasihat-nasihat Luqman ini terangkum dalam surah Al-Luqman ya. Di antaranya satu, jangan musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Luqman kepada anaknya yang terangkum dalam surat Luqman ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, pesan pertama Luqman atau nasihat Luqman kepada anak yang pertama adalah jangan sampai musyrik atau menyekutukan Allah. Pesan kedua Luqman atau nasihat kedua Luqman kepada anaknya adalah hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini terangkum dalam surat Luqman ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Nah, pesan yang berikutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai sedikit ucapan yang membuat orang tua kita sedih dan sakit hati, jangan sampai membuat perilaku kita menyakitkan hati kedua orang tua kita yang telah bersusah payah mengandung kita, bersusah payah menyapih kita hingga 2 tahun lamanya, hingga besar, dari bayi hingga dewasa. Nah, anak-anak sekalian, tentu tanpa orang tua kita, tanpa kedua orang tua, khususnya ibu kita yang telah mengandung selama 9 bulan lebih, yang menyapih sejak bayi hingga 2 tahun, kemudian membimbing kita hingga besar sampai detik ini, maka jangan sampai terucap sedikit dari lisan kita, kemudian dari perilaku kita yang dapat menyakitkan hati kedua orang tua kita. Maka jadilah anak yang berbakti kepada orang tua kita, maka sungguhnya ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ya, suhtullah fi suhtil walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua kita, dan kemarahan Allah itu disebabkan kemarahan orang tua kita. Jadi jangan sampai Allah tidak ridho karena gara-gara kita telah menyakiti hati orang tua kita. Nah, itu pesan kedua Luqman kepada anaknya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, birrul walidain. Pesan yang ketiga atau nasihat yang ketiga disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah hindarlah perbuatan dosa. Ini terangkum dalam
terangkum dalam surah Luqman ayat ke-15. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa artinya? Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seperti biji sawi, seperti beratnya biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Jadi pesan Luqman yang ketiga atau nasihat ketiga Luqman kepada anaknya adalah hindarilah perbuatan dosa. Jadi apa maksudnya? Apa pelajarannya? Jadi sekecil apapun dosa yang kita perbuat, pasti Allah akan membalasnya. Sekecil atau sebiji sawi pun besarnya, Allah pasti akan membalasnya. Sebaliknya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan membalas atau memberikan balasan kepada orang yang berbuat sekecil biji sawi pun. Artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal dosa, hal-hal yang melarang, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Pun sebaliknya, sekecil apapun yang bisa kita lakukan yang itu adalah kebaikan, maka kita lakukan. Contoh di saat ini yang kita tidak boleh keluar rumah, maka apa yang bisa kita lakukan di rumah lakukan, seperti menyapu, menolong orang tua menyiapkan, membantu orang tua kita, ibu kita yang menyiapkan hidangan buka puasa, atau membantu menjemurkan pakaian yang sudah ibu kita atau orang tua kita cuci. Nah, itu pesan ketiga Luqman kepada anaknya. Jangan sampai berbuat dosa sekecil apapun. Tapi sebaliknya, sekecil apapun yang itu kebaikan, mari kita lakukan. Nah, pesan yang keempat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah hendaklah berbuat kebajikan. Jadi pesan keempat Luqman, nasihat keempat Luqman kepada anaknya adalah senantiasalah berbuat kebajikan. Apa kebajikan? Kebaikan, amalun sholeh. Ya. Nah, ini terangkum dalam surat Luqman ayat ke-17. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita secara tidak langsung dalam nasihat Luqman di ayat yang ke-17 ini adalah pesan keempat yang terangkum dalam surat Luqman ayat ke-17 ini secara tidak langsung memerintahkan kita agar kita berbuat baik,
agar kita menyerukan kebaikan atau kita berbuat baik dan menyerukan kepada orang lain untuk sama-sama berbuat baik, dan menyerukan pula kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang mungkar, hal-hal yang dilarang oleh Allah dan agama. Nah, kita diperintahkan untuk senantiasa bersabar atas ujian Allah, karena setiap ujian pasti ada jalan. Inna ma'al usri yusra. Setiap musibah pasti ada jalan keluar. Itu teman-teman, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, teman-teman, anakku sekalian, pesan Luqman kepada anaknya yang terrangkum dalam suci Al-Quran. Nah, di ayat 17 ini secara tidak langsung juga Allah mewajibkan kepada kita untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindarkan atau mencegah kita dari hal-hal yang buruk. Nah, teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, dan anak-anakku sekalian, tentunya pesan kelima yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah jangan angkuh dan jangan sombong. Nah, tidak ada yang bisa kita banggakan yang kita miliki, karena sesungguhnya semua yang kita miliki adalah kemilikan Allah, dan pada masanya semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, pesan atau nasihat Luqman yang kelima pada anaknya adalah terangkum dalam surat Luqman di ayat ke-18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang dari hati Allah, bahwasannya Allah tidak suka, Allah tidak peduli kepada orang-orang yang menyombongkan diri, yang membanggakan diri, padahal tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi ini milik manusia, melainkan milik Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.